Apakah ngaruh gara-gara mungkin packagingnya, mohon maaf ya, ada yang kurang, packagingnya nggak meyakinkan. Soalnya gini, stigma negatif lokal tuh kayaknya tuh murahan gitu, mohon maaf ya. Jadi gini, kita kasih solusi. Pak Salman, waduh ini bos atau bisa dibilang pemilik skincare lah ya, nomor 1 di Indonesia loh Pak. Wardah. Apalagi coba? Kaf. Apalagi coba? Makeover, Emina. Makeover ternyata punya Anda ya? Saya pikir tuh Amerika banget loh. Punya kita lah. Asik, mantap. Tapi fenomenal skincare ini Pak, ini kan rame banget apalagi video viral yang satu ini. Ini FYP juga di TikTok. Jadi mbaknya cerita tentang kok bisa zaman sekarang tuh katanya omset sehari 3 miliar. Flexing di rumah mewah apa segala macam. Nggak masuk akal, coba kita tonton ya. Karena ini nyebutin brand Anda Pak. Nah makanya saya ngundang Anda spesialisasi gara-gara menyambut yang viral ini. Coba kita play. Ya, mohon maaf kalau mbaknya nggak berkenan. Jadi gini Mbak, video Mbak itu sangat menginspirasi dan aku suka banget lihatnya. Dan aku sama sekali nggak iri atau nggak nyinyir atau nggak akan nuduh mbaknya money laundry. Cuman aku mau tanya nih Mbak, yang pertama adalah omset 1 hari 3M ini mbaknya kira-kira pajaknya kena berapa ya? Karena saya omset nggak sampai 1M sebulan aja itu sudah ribet banget pakai konsultan pajak, laporan, ini itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kok bisa sih Mbak sehari 3M tapi mbaknya santuy banget, nggak ribet banget gitu ya. Dalam arti kalau omset 3M itu sehari saya bayangin itu permintaan banyak banget sehingga mbaknya harus mempersiapkan stok yang banyak banget gitu loh. Stok banyak banget. Nah, dan ini sampai ratusan juta stok ya. Nah, ini gimana ya Mbak kok bisa nggak stres gitu ya? Apakah karyawan Mbak banyak? Karyawannya banyak kali. Mbaknya ini kerjasama dengan vendor-vendor atau gimana? Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, kalau kemarin saya sering ikut seminar-seminar, baca-baca buku, rata-rata yang sudah omsetnya miliaran sehari itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Bahkan kayak Wardah itu pun membutuhkan waktu 35 tahun untuk sehingga menghasilkan penghasilan T ya. Jadi 35 tahun barulah omsetnya itu mencapai T. Dan beli pabrik mesinnya aja dia di pabriknya ya, beli mesinnya aja itu harganya kemarin kalau nggak salah sih sekitar 50M dari Jepang. Nah, apakah ini juga sama halnya dengan Wardah, tetapi kenapa kok lebih cepat gitu ya? Apakah zamannya yang berbeda atau apa? Nah itu mungkin yang perlu dijelaskan. Oke, ini pause dulu ya. Ini saatnya Anda klarifikasi Pak. Langsung ya. Langsung. Langsung hal yang paling tajamnya aja. Revenue-nya betul tembus segitu? Ya tembus banyak lah. 2 digit T. Oh enggak, belum. Per tahun. Jangan dibuka ya, jangan dibuka ya. Tadi kan ada pajak ya katanya. Iya. Tapi kita bayar pajak full. Oh bayar ya, mantap. Duta Pajak Indonesia. Sering dapat penghargaan. Mantap. Ini saya demen nih Paragon nih. Dan tadi mbaknya juga menyebutkan mesin memang 50 miliar. Ya mungkin kalau di total lebih kali ya. Wow. Ya kan semua itu kan kita produksi ratusan juta piece ya per tahun. Nah ini nyambung nih. Benar berarti ya yang dikatakan mbaknya tadi, total Anda sudah 35 tahun. 35 tahun. Oke. Dan itu sampai akhirnya mencapai ratusan juta piece. Iya, sampai mencapai ratusan juta piece ya. Berarti benar yang dikatakan. Deg-degan. Gini Pak, kan sekarang juga eranya tadi disebutkan agak bingung. Kok bisa sehari itu bisa dapat 3 miliar, 5 miliar yang mereka flexingkan. Bahkan skincare ada yang bilang katanya sehari 20 miliar, sehari 41 miliar. Ada juga tuh Pak. Nah ini sebenarnya fenomenal ini apa sih? Tadi mbaknya juga sempat menyinggung, bukan saya. Karena saya punya hak media nih untuk bersuara. Saya cuma mempublikasikan apa yang sudah konsumsi publik gitu ya. Dia bilang katanya apakah nih ada pencucian uang apa segala macam. Nah saya langsung datangkan pakarnya aja deh. Sebenarnya bisnis kosmetik, skincare tuh eranya apakah jangan-jangan zaman sekarang pendistribusian channel udah banyak, mungkin aja tembus gitu loh. Bisa. Apa eranya maklon, kan nggak perlu packing. Betul. Nah ini saya coba agak sedikit, bukan bela ya, saya coba kontradiktifin. Bisa jadi benar kali yang disebutin sama sultan-sultan skincare ini. Gimana sih Pak? Tadi bukan video ini tapi kita ada ngobrol-ngobrol hal yang sama sebelumnya ya. Jadi sebetulnya yang namanya akselerasi tuh ya sah-sah aja gitu kan. Tapi butuh persiapan. Kayak misalnya membeli produk dari luar, maklon gitu ya. Kan kita beli packaging juga bukan bikin sendiri gitu kan. Jadi memang selalu melibatkan orang lain.
pertanyaannya ya bisa maklun ya bisa. Terus dengan adanya tadi ya e-commerce itu memang semua bisa jadi lebih cepat. Oke. Nah, cuman menurut Mas Dery ini kalau netizen penasarannya kenapa nih? Nah, makanya sekalian nih netizen, coba buka yang tadi komennya. Tadi boleh komen. Oh, coba ya, komennya dulu, komen dulu. Bener. Saya penasarannya sisi dalamnya nih. Nih, ada yang komen seperti ini ya, Rizka tuh. Wardah udah lama banget aku kenal, tapi nggak pernah kenal sama ownernya. Beliau. Kalau di reply jajan kenal tuh, diklik. Beliau tuh. Ternyata beliau saya hadirkan tuh ya. Bener loh hidupnya sesantu itu katanya. Oke, next. Coba lihat. Yang berikutnya, padahal brand ambassadornya para artis-artis papan atas juga kan, iklannya aja besar, terus tiap-tiap market pasti ada SPG Wardah katanya. Peminatnya juga banyak banget, mungkin 1 juta umat. Jadi katanya mesti bener-bener optimasinya tuh, mungkin kalau saya tafsir ya, BA-nya mesti yang bener-bener dapetin kayak Dewi Sandra. Betul. Itu kan kelas-kelas berat semua kan, dan nggak mungkin dalam waktu setahun bisa bayar artis-artis gede. Anda OPEX-nya cash flow-nya babak belur loh. Bisa bayar ratusan juta loh. Nah itu yang mungkin dibingungkan sama orang-orang ini. Berarti ada pemodal gitu ya. Nah, next lagi. Aku salut banget sama owner kosmetik Wardah. Dulu pernah bangkrut, emang ya Pak? Enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Netizen yang penting niatnya baik ya. Menyemangati. Langsung diklarifikasi saat ini. Anda duduk di sini siap-siap keringetan Pak ya. Tapi thank you udah mampir Pak. Ya. Dulu pernah bangkrut tapi bangkit lagi hanya karena mikirin nasib karyawannya. Ya. Malah melejit naik katanya. Jadi itu kayaknya dia nge-refer yang kita pernah kebakaran itu kan. Oh iya. Gitu. Cuma kan konotasinya kan kalau kebakar tapi kalau masih surplus bukan bangkrut kali asik. Apakah itu loss? Loss, ya jelas loss lah ya. Oke, jelas loss, tapi defisit. Tapi waktu itu langsung bangkit. Karena kan tadi ya benar nih. Tadi niatnya kan foundersnya selalu bilang ke ibu saya bahwa niatnya adalah gimana nasib karyawan, nasib supplier. Jadi kita tanggung jawab ya kita harus segera jalan lagi. Kalau nggak salah waktu itu 3 hari langsung jalan lagi. Kan keren kan? Keren, Masya Allah. Pak nanti saya minta edukasinya di pertengahan obrolan teman-teman. Kasih solusi 10 episode. Oke. Wah, amin. Bareng sama spesialisasi atau pemilik Wardah, Paragon dan seterusnya. Ya karena saya harus belajar. Nanti mungkin teman-teman kalau pastikan nonton sampai akhir tahu lah. Ya, tapi santai dulu ngobrolnya, teman-teman nyantai sambil ngopi, nonton apa segala macam. Karena nih ilmunya beliau harus kita gali loh. Tuh pemilik PT Paragon berarti beliau. Iya, kan yang disebut Wardah kan. Wardah itu memang bagian dari Paragon ya. Nah, coba next lagi beli Wardah aja keuntungannya sebagian buat amal sosial. Nah, kayak gini-gini nih kita harus tahu apakah visi misi Anda kan memang memperjuangkan brand lokal. Benar. Tapi yang sementara sekarang ini lagi rame, nggak tahu belinya kayak gimana. Yang penting ini viral, value-nya tinggi, katanya punya luar. Ya, beli. Tapi taunya mungkin kontribusi buat ekonomi lokal tuh nggak bangkit. Isunya kan kita dapat bonus demografi. Tapi gimana caranya kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan bonus demografi kalau nyatanya kita di lokal juga masih tertindas. Betul. Kita belinya produk lokal dong. Sehingga ekosistem kebangun. Kan Anda juga katanya nggak cuma jualan produk Wardah atau kosmetik. Iya. Tapi punya pendidikan untuk. Oh ya, pasti. Harus. Tadi apa? Profit with purpose. Oke. Kita pengen ngundang orang-orang yang nggak cuma ngejar profit, tapi berbarengan atau dibersamai dengan tujuan yang halal, positif, jelas. Siap. Makanya saya ngundang Anda. Seru. Gimana nih Pak? Mulai keringetan ya? Oke. Gimana fenomenal nih Pak? Oke ya, pertama yang mana dulu Mas Dery, yang apakah mungkin secepat itu gitu ya? Iya. Sebetulnya gini, Paragon itu kan ada beberapa ini ya. Kemarin ngundang Mas Harman. Mas Harman itu kan generasi kedua yang pertama masuk. Jadi saya ngikut Mas Harman nih sebetulnya ya. Oke, berarti Anda kan adiknya Mas Harman dong? Betul. Oke. Ya dia lebih awet muda ya kayaknya. Digombalin dikit biar seneng. Iya. Bener. Cuman ini kayak ngobrol di rumah nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Gua lu juga nggak apa-apa. Oh iya, tadi gitu ya. Tadi kita ngobrol di ruangan saya kan, gue lu nyantai aja. Ini banyak penonton yang sebenarnya pengen gali. Peduli amat deh mau saya, Anda, mau gua lu. Serelax mungkin karena pengen gali ilmunya. Saya pengen belajar gitu. Oke. Sip. Jadi gini, kalau 35 tahun itu bisa kebayangkan memang nggak cuma satu generasi tapi bergenerasi kan. Jadi Mas Harman dan saya bisa dibilang masuk tuh berarti di 85 2002 di tahun ke-17 ya. Tahun ke-17. Jadi Mas Harman sekarang tahun ke-17 semenjak kita masuk. Nah, memang ceritanya panjang sih. Ceritanya panjang itu
bisa dibilang generasi pertama kan bangun fondasinya dulu nih. Oke. Jadi bangun fondasinya dulu, culture. Jadi waktu saya masuk ke Paragon sama Mas Harman itu, kita nggak sadar sih sebetulnya fondasinya tuh kuat, kayak karyawannya tuh awet-awet, terus berjuang gitu ya. Oke. Terus loyal gitu. Nah, jadi kita tuh kayak datang rumahnya kecil tapi fondasinya gede banget. Kan kalau mau ngebangun gedung kan lihat fondasinya. Cakar ayam apa cakar badak nih? Bener. Badak lebih kuat kayaknya daripada ayam nih. Kasih solusi, dapat donasi dari Paragon, gedung 10 lantai nggak ada fondasi, mau nggak? Enggak sih. Masuk aja nggak berani kan? Masa harus disebut Menara Saidah Part 2? Isunya gitu waktu itu katanya. Isunya. Kan itu miring dikit aja. Iya, gitu. iya, oke. Oke. Nah, dengan fondasi yang kuat itu ya kita ngebangunnya jadi lebih enak gitu kan. Karena kan culture-nya, terus ada mentorship dari Pak Subakat, Bu Nur Hayati, generasi pertama ke generasi berikutnya kan. Iya. Nah, akhirnya pola mentorship-nya itu ya saya turunkan ke tim juga. Jadi kayak ngopi gitu. Oke. Ya, jadi apa? Nasab gitu. Nasab, ya. benar. Ilmunya dari mana diturunin. Nah, kita ngomong pendidikan tadi ya, kenapa kita sangat fokus ke pendidikan, karena kita merasakan orang-orang di Paragon itu belajarnya cepet banget kan, karena ada sesuatu yang baik di pendidikan Indonesia sebetulnya. Apa hubungannya antara jualan kosmetik, Oke. tapi kok juga ngurusin pendidikan? Kan gini, kalau untuk membangun brand, saya ngutip Mas Dery aja ya. Aduh, berat nih. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu kan. Ketika kita pengen bikin brand yang mengakar, meaningful, sampai pada bela-belain kayak gini kan, mereka bisa tahu dan merasakan kan. Culture-nya, kedekatan dengan kita nyebutnya Paragonian kan. Oke. Di semua lini. Terus ada yang bilang, wah saya punya temen gabung ke sana. Ini kan perlu waktu. Nah, sepanjang waktu ini kan orang terus harus berkembang kan. Nah, berkembang itulah perlu pendidikan gitu. Jadi 35 tahun itu banyak banget yang dikerjain, maksudnya gitu. Oke, pendidikan yang dimaksud adalah memang betul-betul literally bangun satu ekosistem pelatihan. Betul. Jadi pertama misalnya pabrik yang Mas Dery lihat kan, pabrik aja sendiri ada R&D. Saya jadi paham sih kenapa orang nanya kok bisa cepat. Ya kalau Maklun mungkin bisa lebih cepat. Oke. Cuman tetap aja waktu kita Maklun kan kita harus punya QC juga. Kita harus ngerti apa yang kita inginkan sama konsumen gitu. Jadi tetap aja untuk itu tuh perlu waktu kalau menurut saya. Jadi mau Maklun pun, mau pakai distributor pun, untuk menciptakan suatu bisnis yang sustain itu harusnya sih jangan buru-buru, sebaiknya. Kasarnya gini Mas Dery, kalaupun bisa pun ya agak sedikit pelan tapi pondasinya yang kuat gitu. Kalau memang tujuannya dia ngebut tapi revenue-nya aman, cash flow-nya nggak berantakan, nggak babak belur, kan sah-sah aja dong. Tujuannya omsetnya tinggi. Cuma risikonya tinggi satu, terus organisasi itu kan butuh waktu untuk membangun culture, membangun budaya. Kebayangkan tadi ya, kalau misalnya bangunannya tinggi tapi pondasinya nggak kuat, ya bangunannya jadi sih. Cuman kan tinggal nunggu waktu robohnya. Jangan gitu lah. Kan bahasa kasarnya gitu kan. Iya. Ya kalau pondasinya positif kuat. nih, kalau bahasa positifnya ya tetap harus membangun pondasi sembari jalan. Gitu dong. Beauty company itu kalau ngomong tuh harus beauty gitu. Kenapa? Karena Anda cantik luar dalam. Karena menurut saya kalau dalam hal kayak tadi Mas Dery kan, kita tadi diskusi gimana menularkan budaya yang bagus biar perusahaan itu besar, inovatif. Itu kan butuh culture yang kuat. Iya. Culture yang kuat itu butuh talent yang kuat. Nah, talent yang kuat tumbuh dari culture yang kuat. Terus muter lagi, culture yang kuat butuh dari pemimpin yang sudah terasa. Ini Mas Dery aja perjalanan ke sini gimana tadi? Dari kelas 2 SMA. Dari gitu ya? 2 SMA udah masuk ruang siaran. Iya, kan nggak bisa tahu-tahu bisa. Nah, kalau misalnya kita punya bisnis booming, alhamdulillah. Paragon juga pernah ada di posisi itu soalnya. Jadi ini katanya Paragon tuh kayak bayi langsung lari. Pernah juga. Persiapannya gitu. Tampangnya aja baik, tapi jangan ototnya udah otot-otot pelari gitu. Waduh. Kayak gitu. Iya. Tapi gini Pak, kita masih nyambung di video kesini tadi. Dulu ya. Ngebutnya itu katanya kita ngomong satu-satunya tuh kita pilih dari teknis yang pertama adalah ngebut yang sehari itu memang bisa signifikan dapetin omset 3 miliar.
Nih dari revenue dulu kita bahas, iya. baru nanti ke tadi kan dia bahas si Mbak video itu kan tentang organisasi ya. Iya. Berapa banyak Anda karyawannya? Nah, terus yang berikutnya berapa pieces loh itu packingnya apa segala macam. Dari mulai yang pertama adalah omset 3 miliar tuh bisa. 3 miliar per hari ya. Kalau Paragon kan ya jauh lah ya. Oh, bisa. Okay. Bukan Giant Paragon. Giant Paragon. Ini yang tadi brand baru yang mungkin disebut sama dia yang sekarang eranya Sultan Skincare, Sultan yang baru ngebangun setahun. Iya. Ya kan? Taunya tiba-tiba dia ngevideoin atau foto di depan rumah mewah. Di depan mobil mewah. Iya. Terus bakar-bakar duit, buang-buang duit. Fotonya flexing. Ambil di ATM cash segini 100.000 semua. Ada yang mau, aku lagi mau giveaway nih. Gini ya. Gimana ya? Dibagi dua dulu ya. Oke. Pertama secara bisnis ya. Secara bisnis, ya udahlah. Semua sembari memungkinkan. Mas Dery kan bilang sebagai bisnis kan ya mungkin aja kan. Oke. Nyetok dulu banyak atau apa. Itu teknis lah ya. Nah terus setiap kita seperti itu kan ada konsekuensinya. Tadi misalnya kualitas, manajemen. Cepet nggak ya kita bisa ngebangun itu secara bisnis? Oke. Ini jawabannya terlalu diplomatis. Nggak apa-apa. Okay, Anda tajam-tajam aja. Di sini konsumsi publik semua kok. Publik semua. Tapi ini yang edukatif ya. Tadi kan katanya inspirasi dan edukasi. Ya. Cuma tadi ya untuk kalau anggap aja Paragon contoh yang sukses. Ketika abis booming ini apa nih yang harus dikerjakan? Ini makanya mungkin netizen nanya nih trainingnya, bangun sistemnya seperti apa gitu kan. Sehingga apa ya? Kalau saya tuh melihat, ini bukan pertama kali sih saya ngelihat ada yang nanya. Jadi menurut saya biar edukasi tuh lebih lebih edukatif ya kontennya kan. Kayaknya harapannya seperti itu kan. Jadi nggak cuma dapetin angka 3 miliar, tapi harus jelas ini benar-benar dapatnya ke audiens atau konsumen, edukasinya. Ya, terus nggak cuma sesaat doang, tapi dia dapat manfaatnya. Nah, terus kedua mungkin tadi ya yang ya istilahnya orang flexing ya. Kalau misalnya marketing itu kan memang kadang-kadang dibuat nih Mas Dery, berlebih itu juga ya sah-sah aja gitu kan. Buat naikin value kayak misalnya. Tapi cerita di baliknya saya rasa juga cukup transparan ya. Kayak misalnya untuk bisa 20M sehari. Si influencernya aja bilang kadang-kadang saya iklan 2 miliar, 3 miliar per hari juga ngabisinnya. Dan kadang-kadang belum tentu untung. Terus satu lagi kalau sebagai praktisi kan biasanya ada topping up lah. Kayak bebas ongkir. Terus mungkin dari sosmednya juga nambahin lagi iklannya kan. Jadi bisa aja dari 20 miliar itu total yang dihabiskan bisa 10-11 miliar kan itu. Sangat mungkin. Nah terus satu lagi juga dari segi revenue aslinya apakah semuanya nanti ditebus atau COD tapi COD dibayar ya kayak gitu-gitu ya. Kalau saya sih tidak menyalahkan atau membenarkan, tapi yang diharapkan tuh sebetulnya at least buat praktisi itu tahu cerita utuhnya. Nah gitulah Mas Dery. Cerita utuhnya. Jadi kayak misalnya apakah yang jadi penjualan semuanya atau nanti juga termasuk ketika produk itu dipakai seperti apa, membangun brandnya seperti apa, membangun perusahaan seperti apa, kan kalau lebih terbuka itu lebih bagus menurut saya, lebih edukatif tadi. Oke, nah kalau dapetin 3 miliar tadi dari sisi kecepatan, memungkinkan nggak kalau ternyata ada orang-orang di balik ini semua, mungkin ada investor atau ada venture capital? Harusnya ada ya. Karena kan pasti butuh modal yang di awal. Misalnya Macron gitu ya, butuh kapital yang kuat, itu kan pasti Pak lagi-lagi uang. Benar. Berarti nggak salah yang disebutkan, apakah di belakangnya tadi mungkin nggak tahu lah. Tadi pencucian uang kayaknya kasar banget ya. Tapi mungkin dia ada investornya, bisa. Iya, menurut saya sih gini ya. Ini saya sering banget karena ya nggak apa-apa terbuka ya. Dulu Wardah dikira juga seperti itu. Nyuci uang. Ya kan jadi bersih. Gak bisa. Gak. Dicuci ya. Gak, maksud saya gini. Intinya permodalan itu kan pertama dia juga pasti mencari orang yang bisa bisa mengelola, bener gak? Iya. Ya kalau memang selera dari investornya adalah bisnis yang tumbuh cepat dengan risiko yang tadi kita bilang, ya menurut saya sih sah-sah aja. Itu kan hubungan antara investor sama sultannya gitu ya. Iya, sama pemilik brand atau si influencer atau afiliator atau apalah ya.
Oh, itu di grooming, didandanin, akhirnya jadinya melesat. Sah-sah saja lah. Sah-sah aja ya. Nah, kalau untuk pegawai, tadi dia juga sempat nyinggung tuh. Kan bisa aja ya kalau memang akadnya, oke, gue maklon di pabrik A, beserta packing, apalagi sekarang ada jasa yang namanya kayak titip di sana kan. Jadi terima bersih ada tuh. Jadi mungkin dia dapatnya tuh HPP-nya jadi lebih tinggi karena di packingin, ada kayak gudang online-nya lah. Nah, terus bisa aja nggak? Tadi si mbaknya pas dia nanya seperti itu, kalau saya mewakili mungkin siapa yang bersangkutan yang di balik Sultan Skincare, lah kan memang gue nggak perlu packing. Bisa banget. Kalo berarti Sultan Skincare yang sekarang muncul ke permukaan itu ada juga yang gimana bahasanya? Ada juga yang memang betul caranya dengan nggak yang aneh-aneh gitu loh maksudnya. Ya bisa. Kalau bahasa positifnya kan kolaborasi ya. Antar ke vendor apa segala macam. Mas Dery lebih ahli. Ya. Bisa tuh ya. Bisa, cuman kalau Paragon kan memang memilih jalur untuk membangun seluruh rantai supply chain-nya kan. Makanya butuh waktu 35 tahun. Sebetulnya kalau akselerasinya itu ada sih satu periode 10 tahun yang kita benar-benar yang tadi yang katanya kayak bayi bisa lari itu. Karena memang kita benar-benar. Nah, tapi mungkin ya yang saya puji dari tim Paragon ya. Itu mereka benar-benar bangun pabrik, bangun lab, create formula baru. Jadi di dalam 10 tahun itu nggak cuma dapat revenue tapi juga membangun organisasi yang solid, yang inovatif gitu. Boleh dong, membanggakan. Boleh dong kan. Kuncinya ini nih Mas Dery, ini sedikit beauty and science. Cantik luar dalam juga ini termasuk ke campaign-nya berarti ya. Benar. Jadi nah justru saya tuh dari dulu juga Mas Salman gimana ceritanya tuh bisa jadi R&D terbesar se-Asia Tenggara gitu. Terus membangun brand sampai ke level 4.0 yang kalau kata Mas Dery ya, sampai komunitasnya jadi. Kaf kok bisa terbang? Ya tadi pondasi yang kita bangun itu memang lama gitu. Tapi kan kalau lihat sekarang ya Mas Dery amatin kan worth it banget kan. Iya. Gitu. Ya banyak juga sih. Sekarang memang strategi Paragon, ya Wardah Kaf itu memang udah naik level kalau saya lihat ya teman-teman ya. Dari ngomongin produk sampai ke community-nya. Makanya kan ada yang hijabers, ada yang apa itu kan netizen. Ini juga ngebantu juga lah bisa dibilang ya. Banget. Tapi ya bukan tapi netizen tolong ya jangan ini maksudnya dialihkan ke yang lebih positif. Emang ini kenapa? Kan ini support buat Wardah. Oh iya benar. Iya kan dia bilang katanya Wardah ini nggak cuma sekedar mikirin cuan, tapi keuntungan sebagian buat amal sosial. Tinggal tambahin lagi tuh Mas Dery. Apa tuh? Nanti weekend ngajar bareng yuk. Lebih mantep ya kan. Emang bener ini nyatanya. Banyak. Dari keuntungan atau mungkin dari omset ternyata katanya buat amal sosial. Ya ini buat ambil pelajaran deh. Ya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi hal yang ria atau sombong ya. Sebagai pembelajaran kita semua ya. Kenapa sampai sefokus itu? Saya tuh tadi mau bercanda kan Mas Dery. Ya kenapa Paragon donasi COVID-nya cuma 40 plus 16 ya 56 miliar cuma gitu ya. Cuma 56 miliar terus, untuk donasi buat COVID. Ya terus kalau pendidikan kan udah lama ya pasti lebih lah gitu ya. Iya justru malah di atas 50 miliar. Ya karena biasanya pendidikan, cuman karena COVID darurat kita alihin pendidikan ke kesehatan. Tadinya mungkin kesehatan nggak begitu gede juga 50 miliar. Iya kan Paragon kan inovasi pendidikan gitu kan. Nah boleh tajamin lagi nggak Pak? Pendidikan yang dimaksud ini adalah untuk melahirkan apa nanti ke depannya? Ya kita kan ngebangun ekosistem tadi ya. Karena kan untuk kita bisa ekspansi ke luar negeri misalnya, untuk kita bisa bikin formula yang memang terbaik untuk Asia, region Southeast itu kan kita butuh riset sendiri. Iya. Ya karena nggak bisa beli tuh kayak gitu-gitu tuh, harus riset sendiri juga. Kalau untuk dan itu jangka panjang. Ya kan, jadi untuk itu kita harus ngebangun talent kita sendiri. Jadi ibaratnya belajar bareng, terus menyebar ke seluruh penjuru muka bumi lah. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika untuk belajar. Terus ya kita bawa lagi ilmunya ke Indonesia. Nah kemarin kita syukuran kecil-kecilan lah dengan Beauty Science ini. Beauty Science Fest ini. Betul. Apa isinya? Isinya kita bisa ketemu sama R&D-nya langsung tuh. Jadi yang kemarin membanggakan Indonesia dengan 12 orang ke Barcelona, satu panggung dengan perusahaan-perusahaan paling inovatif sedunia itu kalau nggak salah di puncaknya itu cuma 3 atau 4 perusahaan aja. Dan yang bikin saya senang Mas Dery kan saya ngelihat mulai dari mereka masuk Paragon dengan
mata berbinar-binar pengen belajar dan akhirnya jadi global expert tuh. Waduh. Mewah tuh. Flexing nih, saya flexing nih sekarang. Ya. Karena flexing kan dibutuhkan juga ya. Dibutuhkan dong, Oke, ya kan. ya. Labnya bisa di flexing, CSR-nya di flexing. Dampak ke pendidikan Indonesia kita bisa flexing juga. Kalau ownernya naik Rolls Royce itu flexing nggak? Owner skincare. Nggak pernah naik saya. bisa pernah. Apa tuh? Datang ke pameran, saya pernah lihat Rolex kayak wow. Oke, datang doang kayak ngeliat doang ya. Tapi gini, strategi flexing kenapa belakangan ini juga banyak digandrungin sama owner-owner skincare? Okay. Apakah memang gara-gara harus menunjukkan bahwa lihat deh, gue punya rumah segede ini. Thank you, sekarang akhirnya mobil impian gue jadi kebeli. Iya. Rolls Royce dan lain sebagainya itu nantinya akan membuktikan bahwa tuh lihat berarti produk gue laku kan, gue bisa sekaya ini gara-gara produk gue dimakan sama konsumen. Nah makanya lu kalau belum percaya sama produk gue, nah buktinya orang-orang lain udah pada percaya. Nah inilah bukti konkret bahwa berarti produk gue selaris ini loh. Kan mungkin tujuannya ke sana kan. Iya. Nah benar. apakah satu-satunya jalan hanya flexing? Maksud saya itu. Ya jadi balik lagi gini sih. Sebetulnya kalau ya nanti ketahuan umur ya. Saya mendalami marketing udah lama banget kan. Jadi bahwa itu works dan hal-hal yang lain ya, yang mohon maaf nih kayak vulgar gitu ya. Itu kan juga memang menjual. Tapi apakah itu cocok untuk society di Indonesia saat ini nih? Wah, itu yang itu sih sebetulnya pertanyaannya dari dulu seperti itu sih. Society yang dimaksud adalah mental health dan lain sebagainya. Mental health, kondisi masyarakat yang tadi yang sebetulnya perlu sesuatu yang lebih edukatif kan. Jadi, tapi saya ngelihat ada positifnya juga kok, karena kan proses menuju ke sananya kan juga kadang dijelasin gitu. Jadi, saya rasa is okay lah selama lebih banyak lihat positifnya gitu. Oh iya, memang mereka kadang bangun story kan juga tuh. Kan perlu motivasi juga kan. Iya, bangun story. Jadi nggak tiba-tiba langsung kayak gue nih mobil mewah nih harga 10 miliar apa segala macam gitu ya. Tapi dia jelasin dulu gue kayak gini. Tapi akhirnya gue sama suami gigih nih, semangat nih. Akhirnya di pencapaian dan inilah bentuk reward kepada, ya tergantung niatnya sih teman-teman semua. Benar. Nah, cuma kalau saya ada di era saat ini, Pak, mungkin sedikit banyak saya ada membela mereka misalkan. Kayaknya wajar nggak? Nggak tahu Anda setuju apa nggak? Ketika di era memang sekarang TikTok, Instagram, distribution channel di mana-mana dimudahkan. Dengan mbaknya tadi video kita balik lagi ke awal tadi ya. Mbaknya bilang bahwa kayak rasa-rasa Wardah aja tuh harus 35 tahun, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan tembus sekian triliun. Kok Anda sehari seperti ini? Ya mungkin saya coba agak counter mbaknya. Lah bukannya sekarang jangan dibedain sama Wardah dulu tuh ngebangun karena nggak ada digitalisasi misalnya. Betul. Apakah gara-gara sekarang dimudahkan dari berbagai macam platform? Jadi dapetin omset tuh bisa mudah gitu loh kasarannya untuk tembus sehari sekian miliar. Gimana Pak menanggapi ini? Jadi memang tadi kan kalau ada diskusi kayak gini dari 2 tahun yang lalu lah, mixed feeling lah ya, kayak Wardah kayaknya berjuang banget gitu. Cuman tadi kan kita udah bilang kan jalannya Wardah kan memang nggak cuma itu kan. Kita bangun ekosistemnya nih. Kayak misalnya dari dulu kita udah sering ngobrol nih di think tanknya Wardah. Nanti kalau Wardah booming pasti lokal akan maju karena mereka kan butuh role model. Jadi kan kalau dulu kayak wah gimana cara ngalahin multinasional, gimana cara kosmetik Korea, wah kita pasti kalah gitu kan. Nah waktu itu angka-angka kita bilang kita nggak akan kalah gitu kan, karena teknologi kita bisa nyaingin, kita punya talent, kita bisa bikin brand yang bikin excitement. Terus orang udah mulai ngomongin brand nggak cuman produknya aja tapi kayak story-nya tadi sampai ke purpose-nya kan. Kita udah tahu nih, oh ini kayaknya sih dapat nih ya kosmetik bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Terbukti kan? Nah, habis terbukti kita tahu nih 2 tahun setelah kita jadi market leader pasti kosmetik lokal growing. Itu bagus menurut saya. Kan berarti kan Indonesia udah jadi the next Jepang, the next Korea sama the next kita jadi the next Jepang dan the next Korea. Iya, karena selama ini mungkin kita industrinya belum terbangun dengan dari sisi kosmetik. Pertanyaannya waktu mereka tumbuh pada flexing nggak kan? Nggak, ya kan? Mereka yang bawa tuh culture, excitement, etos kerja gitu. Nah maksud saya tuh, untung ada kasih solusi. Akhirnya saya bisa ngomong. Bener juga ya. Karena, jadi ini media jadi bisa ditumpahin semuanya. Karena menahan diri untuk tidak flexing itu juga tantangan loh. Karena untuk menghadapi hal seperti itu sebetulnya Paragon tuh juga sudah menyiapkan gitu ya.
Oke. Ya, saya kan tadi bercanda sama Mas Dari. Mas Dari tahu gak untuk iklan Paragon itu yang syuting di Patung Liberty itu tuh sewa helikopternya 425 juta. Hanya sewanya aja? Sewanya aja. Wow. Tapi kan yang beda itu kan misi di baliknya. Kan kita kita tidak menggembar-gemborkan segitunya. Tapi gambarnya bagus. Ini kayak film Hollywood pada saat itu diambil dengan sinematografi yang bagus. Kan itu yang akhirnya menggerakkan dunia periklanan di Indonesia kan. Paragon tuh kan sering juga lumayan jadi acuan gitu ya. Oh bisa loh ternyata bikin materi advertising sekelas Hollywood misalnya. Betul. Tapi kok Anda malah nggak dicap flexing ya? Malah kenapa owner Sultan Skincare ini yang dicap karena flexing? Karena dulu nggak ada kasih solusi. Nggak ada yang ngebahas, nggak ada yang nyenggol-nyenggol industri flexing gitu ya. Nggak, karena ini kalau bisa ngobrol tuh ini nggak apa-apa ya. Maksudnya kemarin ngundang saya sebagai pembicara malah kayak mana yang lebih Sultan. Kan menurut saya ya nggak ke situ lah gitu kan. Siapa? Ya, jangan dikasih solusi apa kan ya? Yang suka ngegoreng-goreng ya. Oh ya, jadi ada temanya tentang programnya mana yang lebih Sultan. Saya pernah lah ibaratnya akhirnya The Real Sultan gitu. Tapi menurut saya tuh diskusinya jangan ke sana gitu. Justru kalau pengen flexing kan ada caranya juga ya, glamour tapi meaningful gitu kan. Oh. Gitu bisa menurut saya sih. Ya paham sih, memang sekarang konotasi flexing tuh bisa positif, bisa negatif. Kita bilang aja flexing positif. Iya, bisa jadi mungkin yang kemarin-kemarin kan balutannya itu ngeberangkatin sekian jamaah, mungkin pegawai. Nah, tapi suka lupa cerita gitu ya. Lupa cerita, lupa foto ya. Foto ada. Tapi nggak diupload. Diupload. Ya tapi nggak di besar-besar. Biasa itu culture ya. Kadang-kadang culture itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi kan salah satu culture mungkin Mas Dery sering ketemu tim Paragon kan humble gitu ya. Iya. Nah kadang-kadang culture-nya itu yang tidak mengizinkan kita untuk yang gitu-gitulah gitu ya. Oh iya. Cuman kalau buat positif dan menggerakkan orang ke tempat yang lebih baik, bagus dong. Nah ini makanya Paragon mulai dengan wah tampil nih beauty culture, beauty-nya nggak cuman di dalam tapi cantik ini kan kayak dukung pendidikan, hidup lebih bermakna gitu. Nah, itu kan cantik kan. Nah, yang kayak gini kan cantik luar dalam. Terus tadi visi misinya juga nggak cuma jualan kosmetik, tapi ternyata dukung pendidikan di negeri ini. Atau jangan terbalik ya. Apa? Pengen mendukung pendidikan, hobinya jualan kosmetik. Oh enggak ada. Wih, keren. Tinggal diatur aja mana yang lebih majority ya. Iya. Tapi oke loh, dengan adanya memajukan pendidikan di Indonesia, artinya kan harus kita support produk lokal. Iya benar. Ya itu dulu dong. Karena kalau kita beli produk-produk lokal, apalagi kebetulan kosmetiknya juga mengusung yang namanya pendidikan, otomatis ngebangun pendidikan ini kan pakai uang. Iya. Ya dong, pasti kan. Uang, tenaga. Pasti pikiran, ada kayak begitu-gitu. Nah artinya kita benar-benar harus support lokal untuk memajukan dengan visi misi si perusahaan yang memang maju akan pendidikan, support dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sekarang, kelihatannya memang banyak warna-warna yang lokal banget. Gitu, nggak ngerti deh apakah memang banyak brand-brand asing yang masuk ke Indonesia, tapi ternyata begitu masuk kelihatannya lokal, taunya kita support dia, taunya mungkin dia tuh agak kamuflase gitu, nyaru-nyaru, ini sebenarnya lokal apa enggak sih? Ada yang bilang lokal, taunya malah diangkat sama pemiliknya juga, iya kok, ya kalau emang nganggapnya lokal ya nggak apa-apa lah, kami lokal aja gitu. Taunya pas dicek, taunya punyanya Kanada, ada yang punyanya Cina, taunya begitu di packagingnya di belakangnya misalnya nih kan, kalau kayak gini kan di cuff ini kan jelas tuh, diproduksi oleh PT Paragon Teknologi dan Inovasi, baru ya udah, baunya lagi biasanya ada didistribusikan ya, mana ya? Ya karena emang ada sendiri ya. Toto orangnya keluar dikasih solusi gitu. Ya kan? Tapi kalau di sana saya pernah baca diproduksi oleh PT Wang Wing Song. Nah, ada tuh saya pernah baca. Berarti kan nyatanya bukan di lokal misalnya. Begitu dicek taunya pabriknya yang asing. Iya. Nah, gimana cara mengedukasi masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan yang diusung sama presiden kita, bonus demografi, ayo kita support nih Indonesia, tapi nyatanya kita tumpul dan boncos. Iya. Nah, bukannya malah memanfaatkan itu, tapi malah beli produk-produk asing. Gimana ya? Kalau menurut saya sih ini semua butuh pengorbanan lah ya. Kalau dulu kadang bercampur nih antara bangga dan sedih. Jadi ketika Wardah itu tampil dengan sangat profesional, banyak yang ngira Wardah itu bukan perusahaan Indonesia. Kan lucu ya. Jadi bangga karena kita dianggap global nih. Tapi ya kan kita Indonesia kan. Terus datang dong misalnya makeover.
wah makeover dari London apa dari New York nih gitu kan. Iya, saya mikirnya makeover lah awalnya yang hitam, makeover itu banyak dari orang Amerika. yang sampai pakai beli gitu terus nggak sadar gitu kan. Terus abis itu ya kita sebagai marketer tadinya senang-senang aja kan. Oke. Terus abis itu ada Emina. Wah Emina lagi nih. Ini campuran Korea blasteran Prancis gitu kan. Iya. Tapi kita waktu itu merasakan apa sih harapan masyarakat Indonesia terhadap perusahaan kita gitu. Kalau kita nggak ngaku Indonesia, ya nggak dapet tuh ngedukung pendidikan. Kita ngajarin cara ngebangun brand atau gimana caranya maju bareng-bareng dengan talent-talent Indonesia yang luar biasa. Orang Paragon gede banget kan. Iya. Manajernya 1000 gitu kan. Iya kan banyak kan. Nah akhirnya kita lebih memilih udah deh kita terbuka gitu. This is Indonesian company gitu. Jadi kalau boleh milih nih, kalau kita mengglobal mau jadi bener-bener global company, kita pengen nih kita Indonesian global company. Nah, kan lebih keren. Cuma meskipun mereka menganggap bahwa makeover itu adalah buatan Amerika, Anda klarifikasinya gimana? Disebut aja, enggak kami Indonesia, langsung terang-terangan. Cara untuk memancing orang agar terpantik. Diskusinya, kan kita bisa bawa kayak ekosistem ini kan. Kayak di Beauty Science Festival ini kita keluar bareng-bareng. Oh di balik ini ternyata the best brand of Indonesia nih di balik. Ya kan kita diskusinya nggak direct tapi kita giring gitu ya. Kita giring ke diskusi yang positif tadi kan. Ke kampus misalnya. Kalau di kampus kan suasana lebih enak. Ya talk show seperti ini kan juga lebih enak ya. Karena kan kalau cuma ketemu doang nggak sempet. Tapi kalau dikasih solusi kan kita bisa ngobrol lebih dalam. Oke. Dan edukasi gitu. mereka agar ya udah lokal gitu. Apakah ngaruh gara-gara mungkin packagingnya mohon maaf ya, ada yang kurang, packagingnya nggak meyakinkan. Soalnya stigma negatif lokal tuh kayaknya tuh murahan gitu, mohon maaf ya. Iya kan. Nah makanya ada satu brand yang mungkin digosipinnya dia lokal, tapi secara kebagusan, secara packaging orang jadi notice, jadi serba salah nih. Kebagusan disangkanya Amerika, Cina, Korea, tapi kalau rendah, ya ini baru nih lokal nih gue percaya. Tapi nggak mau beli juga gitu karena mungkin takutnya nggak kualitas gitu. Jadi gimana ya nyampein message ini ya Pak ya? Sempat kita diskusi, menurut saya sih awal-awal ini sayangnya ya tidak dipercaya dari Indonesia itu kadang-kadang good sign juga kan. Oh berarti kita udah punya nuansa global tapi tetap ada signature Indonesianya. Itu positif. Ya positif. Dapat deh. Nah sekarang kalau kita menyentuh tadi ya marketing 4.0 itu kan yang kesentuh bukan cuman fungsi produknya tapi udah rasa bangga sebagai orang Indonesia. Iya. Nah kita bridging tuh dari 2.0, 3.0 ke 4.0 gitu, bahwa ini loh kebanggaannya bangsa Indonesia. Kan cakep nih. Masuknya kan nggak bagus banget kalau langsung 4.0 ya kan. Ngomong tentang marketing yang bermakna. Kalau anak sekarang sih ngomong ikigai. Ikigai itu apa? Buat apa sih nih brand lahir di dunia ini gitu kan. Brand ikigai kan. Tujuan brand ini lahir gitu kan. 3.0 sampai 4.0 tuh begitu tuh. Jadi belinya bukan produknya tapi lebih kepada maknanya. Ya, the reason behind the reason gitu ya. Agar gue diterima di golongan ini nih kalau gue pakai ini nih. Bener. Kalau kita dalemin gini lah ya. Kenapa sih Indonesia bisa merdeka gitu? Ya karena keinginan aja kan, pengen merdeka. Kalau secara hitung-hitungan mah udah kalah lah, logistik kalah, uang kalah, semua pimpinan juga udah ibaratnya udah dikuasai lah, gitu. Tapi kan sekelompok kecil orang berkorban, terus punya ide yang menyentuh gitu ya, hati sanubari ya dan pikiran bergerak gitu ya, sedikit aja gerak gitu. Oke, tapi tergempur nggak? Berasa nggak pukulannya? Berasa. Dengan brand-brand asing sekarang. Berasa ya, banget. Platformnya platform asing. Ini kan lagi rame isunya gitu ya. Platform asing, brand-brandnya juga yang masuk 100 besar di live shopnya juga banyak yang katanya asing. Nah yang kayak gini-gini kan, pekerja-pekerjanya juga katanya bagi yang benci misalnya sama segelintir pemerintahan, taunya diisukan bahwa bangun ibu kota dimasukin asing karena mau masukin asing biar dijajah dari dalam. Jadi kemana-mana tuh kan. Nah artinya dengan gempuran-gempuran ini untuk Paragon sendiri melihatnya apakah justru malah dibalik ya? Malah ya sudahlah, saya coba turunin idealisme saya, nggak apa-apa saya ikutan live shop deh. Segitunya nggak? Jadi gini kan ada istilahnya kan adab sebelum ilmu sebelum amal gitu kan. Nah ketika kita pahamin bahwa kita masih tergantung asing itu kan ilmunya ya. Tapi cara kita ngelihat nih adabnya gimana gitu kan. Kalau kita ngelihat negatifnya kita jadi down. Tapi kalau kita lihat positifnya kan
wah kita bisa gerak lebih lincah nih gitu. Kayak misalnya ya bagaimanapun juga teman-teman yang UMKM atau masih merintis kan geraknya lebih cepat. Karena memang bawaan aja kan, bisa mutusin langsung ngerjain besok. Kalau perusahaan udah gede kan udah nggak bisa. Jadi lihat sesuatu kok kita kecil ya, jangan salah loh, kecil tuh lincah. Iya juga ya kan. Nah kadang-kadang orang suka lupa gitu kalau kecil itu lincah. Nah dengan banyaknya ini kan kita harus siap transfer teknologinya nih. Karena kan nggak bisa benar-benar dibatasin kan sulit ya. Tapi kita bisa kerjasama gitu. Kayak jangan cuman produk dan ini transfer teknologinya dong gitu kan. Jangan cuman talentnya yuk kita belajar bareng. Ya idealnya gitu kan. Kalau misalnya ngomong gampang ya nggak gampang lah. Orang untuk mau berbagi ilmunya kan kita juga harus bargaining position kita apa nih gitu kan. Untuk kita akhirnya bisa punya hubungan yang sehat. Itu idealnya. Oke. Nah, si asik ini ya kalau bisa support dong. Gitu juga apa bagi-bagi kue atau gimana? Menurut saya sih jadi gini, kalau kita ngomong ekosistem banyak hal yang memang kita serap dari luar kan. Oke, iya. Kalau saran saya sih masing-masing ada di tempat yang tepat. Kayak misalnya gini, makanya saya seneng tuh yang revolusi lokal. Kalau kosmetik mungkin udah lokal. Nah kalau ada investasi asing main yang lebih high tech. Misalnya alat produksi. Misalnya teknologi yang kita belum kuasain. Oh buat ngejar ngelawan sama yang katanya asing lebih baik. Ya berkolaborasi kan. Karena kalau misalnya bisnis itu kan datang kan ada tujuan kan. Oke. Ya katakanlah gini lah. Motor listrik yuk kita bikin bareng-bareng gitu. Kalau kosmetik lokal udah jago. Tapi bikin mesin-mesinnya misalnya. Atau bikin packagingnya. Belum. Bahan baku. Ya kita kolaborasi lah. Nanti kalau udah bisa. Kan pasti investor udah seneng. Yuk kita main yang lebih high tech lagi. Saya rasa sih yang dijaga tuh harusnya itunya. Kedua belah pihak ya. Oke. Berarti caranya nggak langsung bangun pabrik. Kalau mereka nggak punya budget buat kapital buat bangun atau beli mesin, berarti maklon aja. Dari mana nih? Yang skincare dulu nih. Tadi kan Anda bilang katanya ya kalau memang misalkan ini produk. Kalau saya bilang nggak apa-apa lah. Awal-awal mulai dari kecil kan dulu. Kan orang itu kan passionnya beda-beda ya. Ada orang yang passionnya produksi, dia bikin pabrik maklon. Ada orang yang passionnya jualan, ya tadi kita bilang kan orang marketing, orang operation beda-beda. Dia jualan. Ada orang yang passionnya strategi sama marketing, dia bikin agency. Ya kalau mereka bertiga kompak bikin sesuatu yang bagus, ya nggak ada salahnya gitu. Oke. Toh Paragon juga dulu kayak gitu. Ya kan? Waktu pernah merasakan waktu merintis juga. Iya dong. Makanya saya tuh termasuk yang solider loh masalah persultan-sultanan. Karena pernah dituduh sultan gitu kan. Dulu 10 tahun yang lalu. Jadi saya ketawa-ketawa aja kadang-kadang. Tapi dulu gak ada internet. Jadi gak heboh. Iya. Cuman orang tuh banyak yang menurut saya itu oke lah wajar kalau misalnya ada omongan rumors. Tapi kan apa yang bisa dipelajari gitu. Pada saat itu Paragon kenapa bisa secepat itu ya gitu. Kalau sekarang katakanlah sultan-sultan muda, saya rasa mereka juga ada kerja keras juga di balik itu kan. Iya. Tapi tinggal nanti gimana ini sustain. Nah Paragon kan terbukti bisa sustain. Nah kita kolaborasi lah gitu. Bangun industri lokal bersama-sama. Gitu. Cuma sayangnya mereka diproduksinya ada yang dari asing. Gimana mau bangun? Saya no komentar. Ya kan begitu. Iya, tapi setuju kan selalu ada opsi ya. Misalnya kayak lebih mahal dikit ya produksi di lokal lah kayak gitu ya. Karena ada sedikit keberpihakan. Nanti kan at least ini paling minimal ya. Kalau diproduksi di luar kan perlu waktu shipping lama. Jadi di dalam kan bisa lebih cepat. Ya tinggal ketemu lah gimana caranya kerjasama win-win solution. Gitu. Kerjasamanya antar siapa dengan siapa? Antar semuanya tuh yang antara si pemilik brand sama maklon gitu kan. Iya, apalagi ya saya tadi bilang sama Mas Diri kan bagi Paragon pun juga nggak semuanya dia bisa produksi sendiri. Kayak paling gampang packaging gitu kan. Kalau saya suka bercanda juga sama tim kan. Mobil kan kita nggak bikin sendiri juga kan. Iya benar. Ekstrimnya kadang-kadang menjelaskan sesuatu kalau lihat ekstrimnya. Tapi ketika kerjasama gimana tetap tadi semangat bangun industri lokal bersama-samanya tetap kuat gitu. Nah, untuk menepis stigma tentang lokal tuh buruk, lokal tuh murahan. Kan ada yang bilang kayak gitu tuh. Gampang lihat Paragon aja. Iya, bisa tetap naikin kelas. Berarti kuncinya value ya. Value-nya diangkat tuh. Value-nya diangkat. Tapi sebelum diangkat value kan kita harus punya value dulu. Kayak misalnya gini lah ya. Kan cakep nih kayak misalnya kok formulanya bagus banget ya.
sebelumnya udah ada diskusi dulu. Saya tuh paling seneng ya kalau misalnya dapet kan katanya gini ya, personal branding itu ketika orang ngomongin kita nggak di depan kita, bener nggak? Iya betul. Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, teman saya sama kolega bisnis dia bilang gini, "Man, tim kamu tuh jadi omongan di mana-mana," katanya. Muda-muda, passionate, kalau seminar duduk paling depan gitu kan. Terus abis itu banyak nanya dan mereka itu bisa keep up loh sama global talent yang bahkan lebih senior. Nah kalau Mas dari nanya dari mana sih kok Pak Salman pede gitu ya? Kok pasnya jadi tua ya, bang. Iya. Gitu ya. Lah udah dinilai keren sama international expert, tunggu apa lagi gitu. Ya, jadi jadi kan menurut saya tadi balik lagi ya, cara kolaborasinya itu penting banget. Gitu. Iya. Branding sih benar berarti ya. Branding diawali dengan purpose tadi kan. Kalau kita niat nggak cuman bisnis tapi juga tadi ya bangun talent, bangun knowledge, transfer teknologi. Kalau udah niatnya itu kan kita akan sampai ke niat kita. Kan? Dari awal memang udah dipupuk nih. Kira-kira ini purpose-nya mau ke arah mana. Betul. Dan brandingannya gimana. Soalnya banyak juga guru-guru ya termasuk guru saya rebranding tuh lebih capek daripada branding. Capek. Iya, soalnya udah di pertengahan jalan, taunya mungkin gara-gara ngangkat value-nya nggak benar. Itu lagi yang merusak stigma. Yang beredar adalah kalau lokal makanya kayaknya jelek. Lokal tuh gue malu, gimana mau gue pengen sebenarnya mau support lokal, ayo dong, local pride gitu. Bener. Tapi mungkin dari segi pemilihan pabrik, pemilihan maklonnya, itu mesinnya, berarti ada satu rumus satu indikasi baru dong. Ketika kita mau maklon ya perusahaan-perusahaan kosmetik atau pabrik kosmetik, ditanyakan juga Anda pakai alat apa? Sesimpel itu nggak sih? Seremeh itu nggak sih? Pertanyaan-pertanyaannya sekarang. Kalau saya sih berharap begitu. Iya kan? Karena menurut saya kalau ngaruh ya, Mas Diri, kalau kita keluar ya, semua orang tuh pokoknya mati-matian belain produk dalam negeri, ya kan? Iya. Kalau kita ke Perancis, mobil nomor 1 Peugeot dong. Iya. Padahal BMW mah tinggal jalan aja ke situ kan. Pokoknya ya gimana kurang-kurang dikit punya kelebihan lah. Oke. Nah biasanya mereka tuh fokus ke kelebihannya, ya kan? Kalau orang Jerman masa beli Toyota gitu kan, BMW Mercy lah. Iya, terus abis itu VW lah, ya kan. Kalau orang Amerika juga gitu kan, orang Amerika kalau bisa Ford lah gitu. Maksud saya tidak bisa dipungkiri tiap negara punya kelebihan, tapi produk dalam negeri itu pasti punya kelebihan juga. Nah kita fokus ke kelebihannya. Nah gitu. itu kelebihannya, strateginya, makanya kayak misalnya CAF deh. Ya kan, nah ini nih CAF ini kan bisa dibilang ya sahabatnya para laki-laki lah. Tambah cerah aja dari memang saya CAF. Meskipun masih gratisan dari Anda ya. Udah habis kode ke tim, ada nggak stok CAF gitu ya. Itu butuh effort berarti kan untuk menjaga. Meskipun gratisan deh. Tapi beli juga, saya beli ada di minimarket. Diam-diam bagi-bagi ratusan paket nih kemana-mana gitu. Iya. Nah termasuk kayak gini kan. Jadi ini saya dapat ya tadi ngobrol sama Sultan Paragon ya. Jadi Mas Salman berkata bahwa ya kenapa stigma muncul negatif gitu tentang produk lokal ya, karena mungkin dari mulai optimasi brandingannya juga masih mungkin masih kurang maksimal lah ya. Ya. Kayak misalnya packaging diperhatikan. Kalau teman-teman mau coba dari kecil, maklon ditanyakan rajin-rajin, jangan cuma bilang bisa nggak saya ngobrol sama formulatornya. Saya pengen dong formulasinya tuh kayak CAF gitu misalnya. Abis itu yaudah oke lah. Tapi 85% 90% oke lah. Dikasih perfumnya kayak gini nggak? Oh iya sama-sama. Terus jalan gitu. Jangan-jangan mungkin dia diproduksi sama mesin-mesin yang kita nggak jelas. Berarti ini ada PR baru nih buat teman-teman yang baru mulai UMKM ya. Tanya dulu tuh, Anda pakai alatnya pakai kayak gimana nih standarisasinya? Ya benar. Jadi kita nggak malu-maluin ketika kita mau perang nih. Benar juga sih. Iya kan, mau gara-gara bangun ekosistem, benar. Dia buatan Kanada, ayo kita beli, pasti lebih keren. Nyerempet ke situ aja gitu. Ya, tapi saya jadi tertarik ini sih. Iya. Kayaknya gini, memang kalau kita punya niat itu, terus kita harus berada di tempat yang tepat. Kan kalau kita pengen ngebangun brand lokal itu kan perlu optimisme. Nah, saya tuh inget banget dulu zaman Bu Mari LK jadi menteri, dia mengeluarkan suatu fakta yang mungkin waktu itu orang pada nggak percaya. Dia bilang gini, orang Indonesia itu adalah orang yang paling cinta sama brand dalam negeri katanya. Udah ada risetnya. Jadi orang Indonesia itu lebih cinta sama brand Indonesia dibanding orang Korea sama brand Korea. Kaget kan? Nah, karena waktu itu kadang-kadang pengusaha itu perlu lebih jauh lah mainnya. Zaman dulu saya tuh ingat ada 2 brand.
Tegas Boot sama jeans di Bandung yang 1 juta. Saya lihat kalau jeans Bandung 1 juta, wah, zaman gak viral aja jadi omongan. Tapi kalau brand Thailand sama kualitas 900.000 tetap lebih viral yang Bandung. Jadi sebetulnya pengusaha tuh harus menghargai nih kecintaan orang Indonesia. Cuman kadang-kadang kualitasnya nggak nyampe gitu. Nah, itu kan. Padahal kalau 800.000 sama 1 juta untuk jeans khusus itu ternyata masih beli. Nah, tapi ternyata kualitas kita kadang-kadang masih di 600. Tapi kalau kita naikin terus sampai ke level kualitas 850 dan yang kejadian sekarang kan, ya kita udah jarang kan dengar kayak ini jeans dari negara lain Asia Tenggara gitu. Pokoknya kalau jeans butik mahal ya Indonesia, artisan gitu kan. Nah, saya lihat itu tadi yang banyak banget kok opportunity yang untuk brand lokal untuk tumbuh. Oke, Tegas Boot itu yang Bandung ya? Dulu ya kan dulu tahu sih itu. Kok kita jadi seumuran? Saya pernah liputan kalau nggak salah. Nah, maksud saya berarti sayang banget informasi mana yang brand Indonesia mana yang bukan kalau nggak sampai ke masyarakat. Maksud saya gitu. Nah, kan kita harus berjuang karena kan TikTok sendiri netral misalnya kan, atau Facebook atau itu kan kita harus membanggakan ini loh brand hashtag cinta brand Indonesia gitu. Nah, apakah setiap live misalnya kita komentar TikTok ya, tadi kan Anda giring ke sana. Terus selalu bilang bahwa kayak kami ini lokal nih. Yeah. Kalau tiba-tiba berbalik malah jadinya backfire. Lokal. Udah skip lah. Karena kalau lokal kan mutunya kurang nih gitu. Ya itu namanya pengorbanan kan. Kayak waktu orang akhirnya sadar Wardah itu bukan internasional. Wah kok ternyata lokal. Tapi kan jadi pasti ada perasaannya mix gitu ya. Di satu sisi kayak gua kira global ternyata lokal. Tapi kan dia udah pakai, udah puas. Betul. Udah merasa bagian dari Wardah lifestyle. Gitu. Setuju. Berarti benar balik lagi optimasi si bangun brandnya ini harus benar. Iya, harus benar. Nah, sampai-sampai kita dulu aja kecelek gitu loh. Yeah. Ngelihat Wardah ternyata gue pikir luar. Taunya dalam. Berarti kan kita sudah terkalutkan sama bagusnya brandnya, kekuatan kualitasnya. Jadi kalau sampai masih balik lagi kayak zaman dulu, wah ini kita kurang ngobrol nih gitu. Jadi mungkin brand lokal kurang saling mingle, bangun bareng-bareng gitu. Ini nih ngomongin lokal sama platform. Ya. Kan ada yang teriak bahwa Happy TikTok Shop ditutup. Ada juga yang kayak tim-tim TikTok atau afiliator. Rese banget sih ini. Masa dia nggak ngukur sih? Saya aja sukses gara-gara TikTok Shop. Iya. Sekarang Paragon. Ya, jadi gini ya. Wardah, Kaf, Emina, Makeover dan lain Biodev, semuanya itu terbantukan nggak dengan adanya platform dari Cina ini? Ya balik lagi ya kalau kita sih karena punya base customer tadi ya, jadi sebetulnya kita fokus ke kekuatan kita nih hubungan sama customer. Nah, memang tadi yang diskusi yang heboh-heboh itu memang kosmetik itu jadi top list untuk ekspansi perusahaan dari luar nih untuk masuk. Karena kan orang pengen nyoba-nyoba. Jadi memang dokumen-dokumennya tuh kosmetik prioritas nih. Nah, waktu kosmetik itu masuk, banyak brand lokal yang terkoreksi nih turun sampai 50-60%. Kita sih nggak sampai segitu. Nah, saya rasa ya karena kita membangun brand dari awal. Jadi saya ini mau terima kasih juga nih buat masyarakat Indonesia yang kayaknya ngerti gitu. Saya harus tetap pakai Wardah nih orang. Misalnya gini ya, paling gampang. Orang tante saya ikut pelatihan dosennya Wardah Inspiring Lecture. Orang sepupu saya peserta Wardah Inspiring Teacher. Jadi hubungan kayak gitu tuh yang harus dibangun menurut saya. Nah, makanya brand lokal tuh menurut saya, waduh saya jadi buka rahasia nih ya. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kita bangun bareng-bareng. Karena nggak bisa kayak nggak ada satupun industri yang bisa membangun industri lokal sendiri. Bareng-bareng harus karena bareng-bareng. Market share-nya di-share ya, sama-sama. Kita yang paling familiar aja ya. Kalau cuma Toyota mungkin gak jadi. Toyota, Nissan, Honda, jadilah, ya kan? Ya kan? Kalau saya mau ngomong kosmetik agak berat nih. Cuman boleh lah ya, Shiseido, Kanebo, Kao bareng-bareng jadi gitu. Iya. Kemarin saya ngobrol juga sama Pak Budisman tuh. Terkait Coca-Cola sama Pepsi kan. Nah, artinya dengan Coca-Cola cabut dari Indonesia, Pepsi cabut dari Indonesia, Coca-Cola masih berjalan, terus market share dipegang sendirian tunggal.
prioritas. Tapi justru beliau malah mengkritisi, ini bahaya. Loh, kok bahaya? Bukan megang sendirian jadinya unggul sendirian. Loh salah lah. Budget atau cost yang dikeluarkan kan jadinya untuk mengedukasi bahwa minuman karbonasi, minuman soda ini asik kok, sehat kok, misalnya begitu ya. Itu jadi terbantungkan dengan yang lain-lainnya juga. Nah kalau sekarang kan jadinya sendirian dia berjuang berdarah-darah tuh. Tapi jangan lupa nih ada yang menyalip di tikungan, misalnya jeruk nipis bersoda dari Mayora. Saya memuji tanpa dibayar nih, karena sesama lokal. Sama lokal ya. Tapi pas diminum, bener juga ya, ada gitu kan. Nah maksud saya setiap kesulitan kita pinter-pinter lah cari celah. Kayak misalnya yang kemarin gitu kan, iya ya, ada komunikasi yang selama ini kita lupa sampaikan ke masyarakat gitu kan, tentang betapa ada science di balik semua produk kita. Ya kita harus mengakui kita kecolongan nih gitu kan. Nah kita ceritakan lah, apalagi di baliknya itu kan ini kan kebanggaan bangsa nih gitu, researcher R&D terbesar se-Asia Tenggara, kok orang nggak tahu gitu. Jadi kalau sampai ada yang dirasa lebih canggih ya kita harus lebih fokus ke sini lah. Oke, saya bocorin ya Pak ya, kesimpulan ini ya, izin Pak ya. Jadi saya bocorin strateginya Wardah para gurung gue Pak. Jadi gini, yang saya tangkap, kenapa beliau tadi juga fokusnya adalah ngurusin pendidikan. Betul. Udah enak-enak di kosmetik cuan, kenapa jadi tiba-tiba mengedukasi orang, effort gitu, bagi-bagi ilmu apa segala macam. Tapi ternyata bener Pak, Anda udah melakukan marketing 4.0, 4.0, jadi udah lagi nggak ngomongin produknya. Dengan naikin level ke 4.0, yaitu adalah kita bangun komunitas, kita bangun ikatan emosi, kita bangun loyalitas. Tadi kan, tadi bilangnya, kenapa lu pakai Wardah? Ya, karena kakak gue dapat pelatihan dosen di Wardah, bla 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 bla, misal akademi gitu ya. Itu kan ada ikatan emosi tuh. Iya. Oke, tapi kan butuh cost ya, kayak gitu-gitu. Butuh cost. Enggak juga. Iya. Iya kan? Costnya kan jangka panjang ya. Memang 1.0 sampai 4.0 memang jujur ya teman-teman ya, saya harus akuin naiknya angka, tingginya angka pasti costnya lebih gede. Iya, cuman tadi ya kepuasan batinnya nggak bisa dibeli kan. Dan nanti kan panjang tuh jangkanya. Panjang. Jadi kan bayangkan ada orang yang sampai mempercayakan karirnya karena direkomendasi sama dosen. Jadi jangankan beli produk, sampai milih perusahaan aja tuh bisa loh kalau value-nya kena gitu. Jadi justru saya malah membayangkan gini nih, provokatornya tuh setelah industri kosmetik bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, industri lain juga bisa dong. Handphone merek Garuda gitu. Flip, wah kan mantep kan. Iya. Dulu Samsung juga mulainya dari grocery setahu saya. Jadi produk-produknya grocery, dia bikin makanan kaleng. Lah kalau makanan kaleng bisa jadi gadget. Kosmetik kan agak lebih canggih ya. Harusnya bisa dong gitu kan. Ya kalau nggak Paragon siapa kek gitu ngerjain. Anak Indonesia suatu saat nanti harus ada yang bisa. Ya Anda yang kapitalnya masih kuat sekarang, berarti Anda harus jadi role model mereka. Nah kapital lagi nih saya pengen ngobrol. Kalau ngitungnya kapital nggak ada Paragon dong. Dulu kapital kecil. Yang punya kan cuma semangat, value, kebersamaan. Jadi sering justru ketika value itu kuat, itu kita growth habis-habisan. Nah, capital tuh nanti ketika scale up. Oh, paham. Justru kalau dibangun, memang terkenal klasik dan klise ya terdengarnya. Ketika kita modal semangat, anak kecil, ini saya coba analogikan dan sederhanakan ya. Anak kecil kan genuine ya. Jadi semakin muda, semakin berani tuh naik sepeda, naik motor, sampai miring-miring, ngerebah tuh. Ya kan, stang ayam jago lah, trek-trekan lah ya. Masih muda begitu tuh. Tapi Valentino Rossi udah makin kendor, makin tua, makin kayak ya, anak gua nggak makan nih kalau gua jatuh nih. Benar. Gitu nah, kan? itu menarik. Wah, thank you nih untuk ngebawa ini. Soalnya saya suka pengen gini, anak Indonesia kalau nanti ditugasin sama perusahaan Indonesia ke luar negeri, harus bayangin, nggak apa-apa lah ya kalau kita Samsung kan kita belajar dari yang bagus. Bayangin anak muda Samsung harus buka pasar sound system sama home appliance di Eropa saat itu. Dia harus bersaing sama Panasonic, dia harus bersaing sama Hitachi. Lah kalau dia nggak punya mimpi, ya dateng gemeteran gitu kan. Iya. Dan menurut saya itu Mas Dery itu penting kalau kita tuh punya cita-cita. Bahkan ya, saya tuh dulu waktu bikin rumah, saya belinya elektroniknya Korea. Jadi biar ada perasaan solidar gitu.
minimal belum punya lokal kita tapi iya, deket-deketan sama Indonesia lah ya. Kayak apa sih rasanya jadi penantang gitu. Meskipun dipakai ya rusak juga dikit. Cuman kan tapi kan dapat canggih. Pertama canggih. Itu tuh masalahnya. Tapi gini, pertama tapi nah gini. Nah itu uniknya brand ya. Saya tetap beli loh, tapi jadi LED ya kan. Dan saya sekarang tertarik lagi nih beli AC-nya AC Korea lagi. Rusak lagi? Enggak lah, kalau saya bilang sekarang udah bagus. Ya 2 bulan lah ya, kalau kemarin sebulan kan. Tapi kenyataannya kan berevolusi ya. Jadi maksud saya mengeluarkan sesuatu kalau tujuannya clear gitu kan. Membangun Indonesia brand global itu konsumen yang kecewa dikit tuh kadang-kadang memaafkan. Bener nggak? Ini kayaknya absurd gitu ya. Tapi kenyataannya kita kerjain loh. Ketika kita tahu nih brand dengan semangatnya zaman dulu ya, saya sebut aja ya. Dia pakai inverter duluan, canggih, pakai ini. Kita ngerasain karena nggak cuma produk kan yang kita beli kan. Tapi kan konsumen mereka punya fitro, punya akal sehat, punya nalar, punya belum lagi dapat provokasi. Susah Pak. Maksudnya kalau konsumen tuh kan kadang ngelihatnya udah lokal ya, mohon maaf ya, hancur dah nih. Ini gitu memang kan suka paradoks kalau menurut saya. Jadi kalau semua marketing itu kan misalnya ngacu Ogilvy kan dia bilang gini, konsumen itu nggak jauh-jauh beda kok sama kita gitu. Dia itu ya kamu, adik kamu, tante kamu, ibu kamu. Memang kadang ibu kamu tuh cari yang murah, yang bagus. Tapi kan nggak selalu. Ingat loh, ibu kamu belanja juga di arisan. Arisan kan barang lebih mahal. Tapi bantu teman, ya kan? Kadang-kadang diselipin nih anggaran untuk beli batik dengan harga 2 kali lipat dari kalau dia beli baju modern. Karena dia ngerasa dia bantu para pengrajin batik misalnya. Kan kenyataannya kita selalu dilihat, tapi kadang-kadang kita tidak ngebawa itu jadi strategi marketing dan branding kita. Oke. Gitu. Kalau dibalik, bisa nggak kira-kira dari mulai supply chain, bisa nggak kira-kira kalau dari raw material, itu memang kita mungkin sama-sama untuk lebih kompleks lagi nih. Iya, senggol pihak-pihak tertentu, bisa, ayo dong bantu dong, biar kita juga image-nya naik gitu. Soalnya kalau saya lihat dari sekarang, Paragon Group, isi-isinya kenapa juga banyak yang ngiranya itu adalah brand-brand luar, karena teman-teman di Paragon, Anda termasuk di situ ya pasti kan, yang mengendalikannya, itu tahu bagaimana cara bangun brand, dinaikin value-nya. Nah, coba kalau dua-duanya ada amunisinya, udah tahu ilmu bangun brand, dan yang kedua dari segi produksi juga maksimal standarisasinya, itu kira-kira gimana ya? Jadi salah satu cara yang orang ngomong agile kali ya, kan kita pilah-pilah lah. Paragon itu kan bisa dibilang kan marketing field-nya juga sendiri, distribusi sendiri, terus abis itu manufacture sendiri, ngebangun brand sendiri, riset sendiri. Tapi ini kan kayak 4 brand yang 4 perusahaan di dalam satu perusahaan. Nah, cuman maksud saya cantiknya kalau kita berbagi tugas. Nah, misalnya kayak sepatu nih Mas Dery. Kenapa kok kita masih bisa ekspor? Karena udah ada yang berbagi tugas, saya yang bikin solnya gitu loh. Nah, ternyata kalau supply chain-nya lengkap, bahkan ekspor pun kita bisa gitu. Nah, cuman kalau sepatu kan kurang pemain brandnya aja kan. Sekarang kan banyak brand sepatu indie yang harganya 400.000 tapi udah secanggih brand luar negeri yang 1.200.000. Banyak Kangki. Ya gitu banyak. Kan. Ini kalau Kompas. Saya kadang-kadang pas lihat di kantor, beli di mana sih, saya juga mau ikut bantu. Wah, ini saya juga produk lokal semua nih. Termasuk jasa juga nih ya. Jas lokal, sepatu lokal. Wah, ya. Itulah. Jadi jam belum bisa. Jam udah ada ya, skemnya lokal ya. Ada sih. Iya, lupa sih. Nah, pokoknya jadi banyak banget ilmu daging yang saya dapat. Dan sekarang berarti kita lihat ya, Paragon 35 tahun. Waduh, Masya Allah. Banyak kita juga belajar, menjadi contoh. Ada apa aja sih Pak Salman? Biar brandnya saya nggak lupa nih detailnya nih. Brand-brandnya. Kaf nih pasti ini. Nih, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Tafi, Labore, Biodev. Ini tesnya Mas Arman lebih banyak. Mas Arman saya tes. Anda adiknya kalau lebih parah. Padahal orang marketing ya. Iya. Kayaknya udah apa ya kelupaan. Kalau keluar saya minta maaf nih. Ada 14 ya? Kemana 13 ya? 13 ya? Ya ada terlalu. Emang saking udah kodoran tinggian tuh ya udah gak perlu turun-turun ke bawah emang ya. Nah, udah bos. Itu contoh santai yang bagus ya. Jadi karena timnya udah jago, solid.
Nah tadi kita gimana saya sama mungkin kita ngomongnya founders lah ya. Iya. Mikir yang abis ini apa nih, ya kan? Ya udah beda memang. Bagi-bagi tugas. Betul. Bukain jalur lah kalau menurut saya. Saya tuh selalu bilang kayak, kenapa saya minta CAF itu Ramadan around the world misalnya. Ya kalau bukan lu siapa lagi gitu kan. Terus saya Pak, ya siapa lagi di CAF kan kamu yang ngediriin. Jadi saya kalau lagi meeting sama tim CAF, nih saya maunya kalau 2 tahun lagi udah pisah-pisah negara nih gitu. Terus saya bilang kok gitu? Terus saya bilang kalau nggak gitu gimana gitu kan? Masa kita yang ngebangun nanti orang lain kan nggak seru dong, ya kan? Jadi role model lagi. Jadi role model lagi. Nyenggol dan bikin pemantik buat teman-teman lokal juga yang lainnya ya. Itu Wardah aja bisa tuh kayak gini nih. Iya. Wah, Masya Allah. Nah itu tuh yang Mas Diri yang menurut saya itu kalau bisa kerasa CAF tuh ada semangatnya. Ya kan Mas Diri tahu sendiri tim CAF semangatnya luar biasa. Oh iya, Billy, kadang-kadang Wilda. Saya masa dipanggil meeting jam 20.30. Gue mau balik deh gitu kan. Mas Salman, ini kan yang buka jalur gitu kan. Terus ya udah deh gue datang. Luar biasa. Anda berarti durhaka. Billy, Wilda, Enggak. 20.30. Sampai jam 10 malam disuruh meeting. Sampai terakhir 2.30 lagi setelah 3 subuh. Biasanya yang orang kafenya kayak, Mas ini kapan pulang gitu kan. Tapi energi gak habis-habis gitu kan. Nah ini ada campaign apa untuk terdekat nih? Dari CAF atau Wardah atau Emina, Biodev dan lain sebagainya. Abis beauty science ini kan pemaknaannya kan kita mau bikin global movement. Karena kan kita ini belajar ini semua dari seluruhnya ya. Dari researchers, pakar. Bahkan desain Emina tuh di-develop di New York. Orang Indonesia juga tapi kan keren kan. Nah kita kan, sekarang saatnya kita membawa dari Paragon ke dunia nih. Jadi kayak kita pengen bikin kayak global movement. Yang tadi kita cari pasar yang tepat untuk tersentuh lah. Dan Malaysia kan berhasil. Oh ya kan? iya. Malaysia tuh keren loh. Gede jadi Wardah di sana ya. Gede, dan yang bikin kagum itu gini loh. Yang balik lagi ya 4.0 lagi nih. Saya seneng loh kerja di perusahaan Indonesia. Kan bangga banget kan. Terus, orang Malaysianya. Terus saya kan bilang gini, kamu kan kerja di berbagai MNC. Enggak, beda katanya. Feel-nya itu beda. Kita bener-bener, kalau di sini kita gampang wong ke wong gitu ya. Apa kita tuh? Ya dimanusiakan gitu ya. Okay. Kita bener-bener kayak orang Paragon tuh nge-treat kita respect banget. Nah menurut saya tuh kayak gitu tuh mahal kan. Kebayang denger sekali aja tuh bangganya bisa bertahun-tahun. Nah maksud saya tuh tadi, kalau misalnya kita fokus ke purpose tadi, pokoknya kalau datang ke Malaysia jaga nama Indonesia gitu. Jadi jangan bawa persaingan sepak bola terus gitu kan. Banyak yang kita bisa bangun bareng-bareng dan ternyata itu berhasil. Dan nanti kan si tim Malaysia tulislah betapa dia happy menemukan Paragon sebagai tempat kerjanya. Dia nulis pakai bahasa Inggris nih gitu kan. Nanti kan temennya lagi lihat. Nah kayak gitu kan nyebar kemana-mana gitu. Itu dia tuh, kalau mau bersaing di luar udah skalanya udah global gitu ya. Teman-teman juga harus kuat dari segi gimana caranya bangun atau dicap perusahaan multinasional company-nya. Substansi sama core lah gitu. Substansi sama core-nya tuh harus kuat. Oke, itu tuh ya berarti. Atau dari brand-brand lainnya? Ya, kalau ini brand katanya lainnya, ini udah masuk berapa tahun ya, CAF ya? Nah jadi ceritanya tantangannya bagi kalau teman-teman join di corporate seperti Wardah tuh gini, apa yang dicapai Wardah dalam waktu 12 tahun, makeover bisa sampai dalam waktu lebih singkat, katakan 7 tahun. Emina 5 tahun, CAF mungkin cuma perlu 2 tahun untuk mencapai apa yang Wardah perlu waktu 12 tahun, ya kan? Nah di sini tantangannya kita harus pakai manajemen modern untuk bisa bekerja lebih proaktif. Kalau dulu kan Wardah kan dibangun, saya ada loh Mas Dery, satu periode di mana tekun banget hanya membangun jaringan toko. Itu ada dalam bangsa 8 tahun saya ingat. Gitu aja terus. Tapi kan jaringan dan backbone-nya udah besar nih. Brand baru naik di atas ini. Ya jadi kan tantangan buat anak muda nih kalau dapat kepercayaan brand baru atau project baru dari Paragon, dia harus cepat geraknya dan terbukti kan bisa. Ya, saya cerita aja nih, kayak di balik cerita CAF kelihatannya melesat tuh dia benar-benar berhasil benar-benar sinergi dengan jaringan yang selama ini dibangun bertahun-tahun. Dan baru loh ini, saya lupa ya, kalau nggak salah bertepatan sama dengan kasih solusi baru episode pertama kedua. Saya kan nge-MC-in kan waktu di Paragon itu tuh, pas launching kan. Nah saya masih inget tuh waktu abis launching. Pandemi kan, orang saya nge-MC-nya pakai Zoom. Nah MC pakai Zoom, terus yang kedua kita ketemu di samping Gandaria City kan.
Nah saya udah bilang waktu itu ini pasti gede. Nah kadang-kadang anak muda nggak percaya gitu, masa sih Pak? Udah ini pasti nomor 2 di Indonesia. Saya ngelihat brand Cuff ini vibe-nya luar biasa saya bilang. Jadi kayak ini paling gampang aja ya. Kadang-kadang ilmu brand kan susah ya. Baru sekali saya di industri lihat ada anak beliin seperangkat kosmetik, bukan kosmetik ya, skincare. Ya, males grooming. Buat bapaknya, itu kan jarang ya. Ya, jadi kelihatan ciri-ciri sebuah brand itu tuh kenapa harus dikejar. Kalau dia udah jadi gift, dia jadi obrolan, dilihat latar belakangnya juga keren gitu. Jadi sesuatu yang meaningful gitu kan. Story-nya diangkat soalnya. Dia nggak bilang bahwa ini ya Cuff ya pokoknya dari bahan ini. Jalan yang kupilih. Nah gitu. itu tuh. Mau ikut nggak jalan? Iya keren. Ya, itu tuh Cuff keluarnya tuh saya pernah diundang di podcastnya Cuff juga tuh. Jalan yang kupilih. Wah keren. Nah semua brand kita lihat tergantung missionnya. Jadi kayak misalnya Emina misalnya mental health untuk anak muda ya kan. Kalau misalnya makeover beauty beyond your dreams, kayak kita push lagi nih gitu. Kalau punya target karir, di-push lagi deh bersama makeover gitu. Oh iya kayak gitu-gitu. Nanti Tavi apalagi biodev protecting your family misalnya, kan keren. Keluar aja udah marketing 2.0, udah nggak ngomongin produknya loh, tentang karirnya. Ya produknya itu PR yang harus tadi ya, wah kerja keras lah untuk kita create produk yang deliver kan. Karena ada juga Mas dari kayak saya tuh datang waktu itu langsung dari Kevin Line Kellernya, dia bilang studi case suatu brand yang booming banget tapi angkanya nggak jual, ternyata ada masalah di produk. Maksudnya gimana? Kualitinya nggak nyampe. Jadi antara reputasinya udah worldwide, tapi saking asiknya 4.0, 1.0-nya ketinggalan lah. Nah ini juga betul. Thank you Mas Salman udah ngingetin. Ya memang banyak kejadian mereka tahu formula naikin era and evolution ini ke 4.0. Tapi sementara maksudnya 4.0 tapi dia sudah mewakili 321. Bukan berarti bikin produknya iya kan nggak mungkin. Itu kan istilahnya kalau saya nyebutnya mungkin rukun ya. Di produk itu ya rukunnya harus bagus. Nggak mungkin lu bikin produk terus nggak bagus gitu. Beli produk Cuff dong, kenapa emang sumpah deh ini bikin jerawatan nih, kan nggak mungkin gitu. Pasti harus bagus. Nah tapi optimasinya jangan pakai kendaraan itu gitu loh. Bener. Seperti yang di jalanan Prago, semuanya ternyata udah pakai 2.0 ke atas ya. Saya baru nggak loh. 2 generasi. Iya jadi sebetulnya ya kalau saya boleh share tuh, saya paling seneng sih sebetulnya salah satu value dari keluarga itu apa adanya. Jadi kalau ngomong, ya ini kan 2 generasi, ya kan. Orang tua saya pernah jadi CEO di oil and gas, jadi mikirnya sangat terstruktur dan strategis, ya kan. Bu Nur Hayati seorang saintis, kepala R&D. Jadi perjalanannya itu memang panjang. Jadi saya seneng sih hari ini saya bisa. Ini eksklusif nih, baru pertama nih. Thank you Mas ya. 2 generasi dari orang tua sekarang gantian generasinya Mas Salman sama Mas Harman ya. Ya, itu yang tadi saya bilang, transparansi kita nggak mau kok nutup-nutupin bahwa betapa kita tuh bangun pondasinya dan itu yang semua tim Paragon tahu. Cuman tim Paragon kadang-kadang suka lupa cerita. Jadi saya aja yang cerita. Takut kalian tercapnya flexing lagi. Oh enggak, kayaknya udah bawaan orok. Iya. 2 generasi tuh kuncinya. Akhirnya sekarang Paragon bisa memimpin 3 malah kan sama. Oh 3 ya? Kan keluarga ada yang biologis, ada yang ideologis. Kalau tim Paragon itu kan keluarga besar. Jadi kita bilang kan from family business to family in the business. Ngeri. Mantap. 3 generasi berarti sama kayak sarung dong. Sarung juga mau dari zaman kakek saya dulu sampai sekarang saya pakai buat sholat. Jadi kayak istilahnya lintas generasi pun juga masih aman nih. Makanya hadiahnya nih saya kasih yang mewakili. Saya udah lihat nih. Ini baru nih mewakili lintas generasi nih. Zaman saya waktu kecil, kakek saya tuh pakai sarung. Sekarang saya juga nggak malu pakai sarung, apalagi sarung tenunnya safir nih. Ini salah satu produk Indonesia yang udah mengglobal. Iya betul. Setahu saya di Sri Lanka segala macam tuh Indonesian sarung itu terkenal banget. Nah ini, wah ini suhu nih, safir ngeri nih. Ini saya kasih buat terima kasih Mas Salman yang mewakili 3 generasi Paragon. Sama halnya dengan Safir juga, saya pun pakai. Anak saya sholat bawa masjid juga pakai sarung. Emang sarung tuh udah panjang terus Indonesia banget pokoknya. Mantap. Keren. Mas kalau ada mau tambahin buat teman-teman semua silakan. Ya support lah buat yang teman-teman kosmetik baru mulai, kesian mereka. Ya kalau saya rasa ya nggak cuma kosmetik ya. Saya rasa opportunity itu ada di mana-mana. Kalau
Saya malah tadi kalau masalah kualitas itu saya usul tuh industri manapun jangan main di hilir semua. Ada yang main di hulu juga untuk jaga kualitas. Kayak wah keren. Ya, saya punya temen tuh di kuliner tuh dia bilang, ayolah kita kan nggak bisa semua ya. Jadi kayak bahkan kuliner tuh sekarang ada dapur bareng central kitchen misalnya. Iya, betul. Saya rasa Jepang terus Korea itu juga mikirnya udah kayak gitu. Nah, karena mungkin sistem pendidikan kita belum efektif untuk menyampaikan itu. Nah, yang kasih solusi ini. Amin, mudah-mudahan ya. Street MBA. Wah, mantap. Ada grassroots akar rumputnya gitu, bisa langsung nyampe ke teman. Inovasi itu adanya di grassroots. Tapi ya sih, hilir fokusnya mungkin kelihatannya cuan kan ya. Tapi nyatanya untuk mengangkat lokal juga butuh hulu. Karena dari segi kualitas, produksiannya, mesin-mesinnya itu juga dipikirin teman-teman. Jadi kalau gitu kan industrinya jadi maju, kadang-kadang kan entrepreneur kayak saya tuh introvert, senangnya bikin produk berkualitas. Ada tempat banget. Nah, teman-teman yang hilir ini harus support nih. Teman-teman yang passionnya di hulu, jadi tarik ke hilir semua gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ada yang kesana lah. Ya, siap. Kalau gitu nanti kita jalan bareng lagi buat bareng-bareng sama Kaf. Ini panjang loh ini, insya Allah nih. Sekali lagi, saya boleh salam yang kedua? Ya sudah perpanjang kontrak sama kami. Ya. Saya bilang nggak cuma itu loh. Saya bilang tadi movement edukasinya, pokoknya biasanya kalau kayak gitu kita iya dulu, padahal nggak tahu itu apaan gitu. Dia mau saya jebak dulu aja pentingnya. Oh iya. Thank you, Mas ya. Kita kasih solusi.